Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Baik, ikhwani fillah rasyadakumullah rahimani wa rahimakumullah. Itu motor siapa? Saya, Pak. Hah? Nah, matiin dulu manual aja, itu hidup terus itu. Iya. Ya. Genit itu ininya motornya itu. Ya, kelap-kelip terus dia. Baik, ikhwan fillah rasyadakumullah, malam hari ini kita akan kembali lanjutkan kajian kitab kabairnya kita. Kita sudah masuk ke pembahasan dosa besar yang nomor 20 ya. Ya. Karena terakhir kita sudah membahas dosa besar yang ke-19, yaitu mengambil harta ghanimah dengan sifat khianat. Ikhwani fillah rasyadakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kita memakan harta di antara sesama kita dengan cara yang batil. Tapi kalau kita mengambil harta saudara kita bukan dengan cara yang batil, itu diperbolehkan dengan jual beli atau dengan metode yang lain. Yang jelas tidak boleh dengan cara yang batil. Sama sekali tidak boleh dengan cara yang batil. Kita baca matan sebagai tolak awalnya dulu. Firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 188. Di surat Al-Baqarah ayat 188 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam. Kemudian kalian bawa perkara kalian tersebut kepada hukam, kepada para hakim. Nah, ini lebih tepatnya kalau kita merujuk ya kepada orang-orang yang mencoba mengambil hak milik orang lain dengan mengklaim hak milik orang lain dengan kepintaran yang dia punya. Saya kasih contoh misalkan kayak kasus tanah ini ya. Kan ada orang kerja di pertanahan ini, ya, antum loh, ya kan, yang suka ngukur-ngukur, ya. Terkadang kita mendapatkan di Republik ini ada satu tanah dengan 2-3 sertifikat yang asli. Ada, dan itu sesuatu yang amat sangat mungkin sekali dengan sistem pemerintahan yang sekarang. Banyak. Ini aduannya, sampai ada salah satu jemaah saya minta tolong Pak Ustadz, saya punya tanah join sama jemaah Pak Ustadz juga, namanya Fulanah binti Fulanah, ya saya paham semua. Insya Allah Pak Ustadz, kalau ini kita nggak tahu ini, kita beli tanah tiba-tiba digugat ternyata sama-sama ada sertifikat. Insya Allah kalau laku nanti insya Allah 300 jutanya buat Al-Faruq. Masya Allah kata saya gitu ya. Saya bilang amin ya Rabbal alamin. Kalau nanti buat bikin sekretariat sendiri biar Al-Faruq bisa buat gedung sendiri, beli tanah sendiri ya. Dan saya mintanya memang kalau bisa di daerah sekitar sini. Nyari markas dakwah di tempat yang elit itu sulit. Pak Ustadz, saya ada tanah wakaf. Ya, di mana? Sono Pak Ustadz, Kota Bumi lah. Kita dakwahnya di sini, suruh pindah sekretariatnya ke sana seperti itu ya kan. Nah,
Ada Pak Ustadz, tanah miring pinggir jurang. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, seperti itu. Saya masih sampai sekarang masih nantang orang-orang agnia, ya orang-orang muhsinin, ayo siapa yang mau berwakaf, saya bilang gedung sekretariat untuk MT Al Faruq ya. Nggak tanggung-tanggung, pasang MT Al Faruq, pasang kuda-kudanya maunya di daerah Pahoman. Sekitar sini. Tadinya saya ngarah 2 ruko yang ada di depan Siren tuh, yang disewakan nggak laku lagi tuh. Oh, tuh berapa miliar? Oh, kalau bagi orang-orang beriman, oh ini untuk taklim ya, untuk ini ya buat jariah ya, saya beli misalkan seperti itu. Nah, bisa saja seperti itu. Saya kembalikan tadi kasusnya, dan ini kasus kedua. Itu kasus kedua, ya. Sebelumnya ada yang ngadu kepada saya, punya tanah, ada sertifikatnya, digugat dengan orang yang punya tanah tersebut dengan sertifikat pula. Tanahnya nilainya 4 miliar. Ya. Saya bingung, Pak kok bisa begitu? Iya, makanya lain kali Pak Ustadz kalau pengen beli tanah, datang dulu ke BPN. Nanya, ini sengketa enggak? Ada satu objek tanah, 2 sertifikat, sama-sama asli. Nah, berarti kan memang ada permainan oknum yang ada di dalamnya. Itu sesuatu yang niscaya, sesuatu yang mungkin sekali. Atau bisa jadi seseorang dengan keahlian dia, misalkan dia pengacara, dia ahli hukum, dengan teknik kemampuan dia mengolah ilmunya dia bisa mengambil hak milik orang lain. Itulah yang dimaksudkan dengan apa? Dengan memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Kemudian sudah diambil, dibawa ke hukum. Ya. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Dan yang seperti ini banyak. Ya. Yang seperti ini banyak, ya. Apalagi kalau ternyata misalkan kita ini banyak yang lalai. Misal karena saking kepercayaannya beli tanah, beli rumah tanpa ada sertifikat, tanpa ada hitam di atas putih. Makanya saya udah berapa kali ditawarin wakaf juga saya nolak. Saya bilang, satu, lokasinya nggak cocok. Yang kedua, saya bilang wakaf itu harus pakai akte wakaf. Jangan sampai kasusnya bapaknya ngewakafin tapi nggak pakai akte, mulut doang, nggak cerita ke anak-anaknya. Pas yang mewakafkan meninggal, ternyata ya nggak hidup ini. Ternyata apa? Ternyata digugat sama anak-anaknya. Kami mau ngambil Pak tanah ini. Loh kan udah diwakafin. Siapa yang wakafin? Lah bapak kamu semasa hidup. Emang ada buktinya Pak? Lah nggak ada. Oh kalau nggak ada saya nggak bisa Pak. Karena ini haknya kami. Ya betul juga. Iya kan? Nah, makanya saya kalau ada orang pengen ngewakafin harus hitam di atas putih sekalian. Ya, dan saya selalu mengatakan kalau ada orang konsultasi kalau pengen nerima tanah wakaf, saya katakan harus disertai dengan bukti-bukti, ya, bukti-bukti yang jelas seperti itu. Ya, saya baca matan yang lainnya. Cek. Saya baca matan yang lainnya. Di firman Allah Subhanahu wa taala surat Asy-Syura di ayat yang ke-42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum adzabun alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya dosa itu dipikul oleh orang-orang yang berbuat zalim. Orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di atas muka bumi tanpa hak yang benar. Mereka itulah yang akan mendapatkan azab yang amat sangat pedih. Nah ini bukan cuma kasus masalah tanah. Semua metode seseorang memakan harta milik saudaranya dengan cara yang batil, maka ini hukumnya haram. Karena ini adalah kezaliman. Bahkan kata Rasulullah SAW, az-zulmu dzulumatu yaumal qiyamah. Sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Orang yang banyak berbuat zalim, maka mukanya gelap di hari kiamat. Maka wajahnya akan menjadi gelap di hari kiamat kelak. Pada hari mereka dibangkitkan dari peraduannya mereka. Ya.
Contohnya misal antum memakan harta milik orang lain dengan cara yang batil. Sekarang lagi musim apa? Buah-buahan mangga. Ya. Antum tulis mangga Indramayu Jawa 15.000 2 kilo. Kan lagi 15.000 2 kilo semua nih. Itu kalau antum tulis Jawa, ternyata pohonnya dari Lampung, itu sudah batil antum. Batil. Bukan kulit dibilang kulit. Duren pereman dibilang jatohan. Pak, ini durennya jatohan. Oh iya, jatuh Pak. Dijatohin. Dijatohinnya tipis ngomongnya gitu ya. Iya kan? Jatuhan Pak, durennya gak ini Pak. Iya, jatuh itu, dijatuhin. Iya kan? Ini hati-hati. Ya, inilah yang dinamakan pedagang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Kata Rasulullah, ya, salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wala yanzuru ilaihi wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Ada 3 kelompok manusia yang di hari kiamat nggak bakal dilihat sama Allah, nggak bakal ditengok sama Allah, nggak bakal disucikan oleh Allah. Bahkan mereka akan mendapatkan azab yang amat sangat pedih. Yang pertama al-musbil, laki-laki yang mengulurkan kainnya melebihi mata kaki. Yang kedua al-manan. Al-manan ini adalah orang-orang yang sering nyebut-nyebut kebaikan yang pernah dia lakukan sama orang lain. Wih bro, jangan jadi kacang lupa sama kulitnya bro. Dulu kalau nggak ada saya kamu jadi apa? Wah, hapus sudah itu pahala. Ya. Yang ketiga al-munafiqu sil'ah bil halafil kadzib. Ya. Ya. Yang ketiga adalah seorang pedagang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Ya. Insyaallah pedagang ini profesi yang pertama kali bisa menghantarkan pelakunya masuk ke dalam surga. Tapi pedagang ini juga profesi yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka. Ya. Pak, berapa Pak ini harganya Pak? Ya, itu harganya 10.000. 5.000 aja sih Pak. Wih nggak dapat deh, modalnya juga nggak dapat. Padahal bukan modalnya nggak dapat, modalnya 4.750. Tipis amat untungnya 2,5. Tapi pedagang kadang-kadang gitu, modalnya aja belum dapat. Ini sudah palsu, udah perkataannya ini, udah zalim ini. Ya, jangan bilang belum dapat modalnya, belum dapat Pak, cukup gitu saja. Naikinlah dikit berapa, deal-dealnya di angka 7.000. Banyak kita di antara kita mencari harta itu dengan cara yang batil banyak. Di antaranya dengan cara perniagaan. Di antaranya dengan cara perniagaan. Ya. Impor, barang impor. Beli dompet kulit impor katanya. Impor dari Cibaduyut ternyata. Ya. Dikira kita dari Paris, dari Itali, ya, atau minimal impor dari Cina gitu kan, walaupun KW-KWG ya. Tapi ini dibilangnya oh ini impor katanya, padahal tidak impor. Pengertian di otak manusia itu kalau impor itu yaitu dari luar negeri masuk ke dalam negeri, bukan dari luar kota masuk ke dalam kota, bukan begitu. Nyurangin timbangan, nyurangin kemasan, itu pun bagian daripada memakan harta dengan cara yang batil. Jual duku, atasnya gede-gede. Berapa Pak? Wow, 30.000 sekilo katanya. Ya, begitu dikiloin, bawahnya kecil-kecil. Iya kan? Nah, atau saya kasih tahu ya trik yang paling ini kalau dalam musim mangga ini ya, saya kasih tahu triknya nih ya. Pedagang, karena saya pedagang. Mangga Dermayu yang super harganya 20.000. Yang ukurannya sedang harganya 15.000 per kilo. Datang, Pak yang gede berapa? Padahal sama aja, sama-sama manis. Cuman yang satu ukurannya gede-gede, yang satu kecil. Berapa Pak sekilo? 20.000. Kalau yang kecil? Ya 15 katanya. Ya sudah Pak, minta yang sekilo aja Pak. Ya,
minta yang sekilo 20.000 yang gede, ya dah. Timbang, ditaruh di timbangan 1, 2, 3. Begitu 3, kata dia. Lebih nih, taruh yang gede 1, tambahin yang kecil 1. Oh, kurang nih katanya kan. Ditambahin yang kecil 3, berarti 2 yang gede, 1 yang kecil kan. Kurang, ditambahin lagi 1 yang kecil. Kelebihan lagi kata dia. Gimana nih caranya nih ya? Kelebihan lagi. Ya, diambil lagi yang gede. Taruh. Ya kan? Tambahin lagi yang kecil. Jadi 3 yang kecil, 1 yang gede. Begitu timbang, pas ya Pak. Oh ya pas. Di ini nih, dimasukin dalam plastik. Nyampe rumah kita nggak kepikir. Kita membayar mangga seharga 20.000 sekilo, tapi dapat mangga seharga 15.000 sekilo. Itu triknya pedagang. Antum susah itu ngakalinnya. Karena biasanya terhipnotis. Apalagi banyak pedagang yang memang nggak paham syariat, nggak kenal dengan syirik, pakai ilmu tepok. Saya ini pedagang loh, sampai tahu yang ada kawan buka laci kasirnya ada wapaknya, yang pakai ilmu tepok. Di Bambu Kuning tuh banyak ilmu tepok. Ngewirit pakai tepokan. Orang kalau sudah masuk pasar Bambu Kuning udah pelangak-pelongok seperti itu. Tepok sama dia. Pak, cari apa? Masuk Pak. Itu bagaikan kerbau dicucuk hidungnya. Nurut aja. Berapa yang ini? 100. Dibayar aja sama dia. Ketika jual beli, kan syaratnya kan apa? Tidak ada pemaksaan, ya dia bayar. Tapi karena ditepok, hipnotis. Kan banyak model-model orang seperti itu. Ini jangan mau ditepok. Saya tahu ilmu tepok ini karena pengakuan orang yang pernah belajar ilmu tepok. Belajarnya di Pengsewu katanya. Pakai wirid-wirid tertentu. Jadi antum hati-hati kalau ada ikhwan nawarin barang ditepok antum. Bro, jual bro. Kalau saya kan nggak nepok antum saya. Ini saya jualan ini, saya bilang gitu kan. Tepok antum balas tepok lagi gitu. Ya kan? Ilmu siapa yang paling kuat nantinya kan? Ya. Ilmu tepok. Ya. Banyak sih pedagang-pedagang itu bahkan kadang-kadang nggak sabar dengan kondisi perniagaan mereka, menempuh berbagai macam cara, datang tirakatan, wiritan, banyak. Ya. Bahkan bisa jadi di antara antum ada yang dulu pernah melakukannya. Ya. Makanya saya yakin mereka orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang memang berani meninggalkan sholatnya mereka. Ya. Berani meninggalkan sholatnya. Sholat Jumat aja kadang-kadang mereka berani meninggalkannya ya. Na'udzubillahi min dzalik seperti itu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkan kita semua untuk memakan atau mencari nafkah dengan cara yang batil. Segala sesuatu yang bernilai batil maka itu diharamkan. Menjual barang yang belum kita miliki, atau kita menjual jasa tapi tidak sesuai dengan apa yang kita janjikan. Ya misalkan kita cuci motor, cuci mobil, misalkan kita jadi biro jasa tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Itu batil itu. Ya. Antum kerja, datang ngabsen, habis itu pulang, nanti datang sore ngabsen lagi, itu juga batil itu. Itu yang namanya memakan harta dengan cara yang batil. Ada nggak yang sini yang kalau jadi PNS datang ngabsen, habis itu pulang, nanti datang sore ngabsen lagi, pulang lagi? Ada nggak? Kalau ada, bertobatlah akhi. Saya katakan ada karena saya pernah dengar, ya, pernah dicurhatin. Ada kasih di sebuah pemerintahan, kepala seksi, di sesi pertanyaan nanya sama saya, Pak Ustadz, apa hukumnya pekerja yang tidak amanah? Karena saya mendapati salah satu anak buah saya, kalau pagi sibuk bener nyari muka saya. Kalau sudah kelihatan sama saya, sudah dia pulang. Dia punya pekerjaan yang lain. Dia ngejahit, nerima orderan. Nanti datang jam 4 sore, absen katanya. Emang dia nggak ada kerjaan Pak Ustadz? Ada ya, cuman itu kata dia nanti saya kerjain nanti malam katanya. Itu hak, itu korupsi juga itu. Itu korupsi waktu. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, patuhilah oleh kalian akad-akad kalian. Akadnya apa? Cap jempolnya, cap sidik jarinya.
jam 7.30, pulangnya jam 16.30, ya harus dipatuhi. Harus standby di situ, harus mengerjakan pekerjaan di situ. Kalau tidak, antum zalim. Ya, saya juga sering menasihati. Saya bilang, kok kamu hadir pengajian jam segini? Kamu kan kerja, bolos Pak Ustadz. Loh, gimana mau berkah ilmunya? Ngaji mempergunakan jam kerja, tidak izin sama atasan. Gimana mau berkah ilmunya? Sulit dong Pak Ustadz, ya jadi pekerja itu. Ya sulit, makanya kan saya udah ngajarin ke antum. Enak jadi pala kucing daripada jadi ekor macan. Itu prinsip saya dari dulu. Ya, makanya saya nggak pernah mau jadi ekor macan. Gagah, saya macan. Gagah, perusahaannya besar. Gagah. Di bagian apa? Ekor. Tahu ekoran tuh? Buntut. Tahu buntut itu apa? Pegawai. Apalagi kalau nggak punya jabatan. Yang menentukan macan tuh pergi kemana? Apa? Nih, pikirannya, otaknya, kepalanya. Maka saya lebih memilih jadi kepala kucing daripada ekor macan. Kucing gak jadi kepalanya. Seperti saya sekarang berniaga. Orang dulu ngebilangin saya 81. Buka jam 8, tutup jam 1. Suka-suka saya bilang. Usaha-usaha saya. Emang ada yang berani marahin saya bilang, kalau saya datang jam 9. Mau saya kurang kerjaan datang ke pasar, buka dagangan langsung tutup lagi, itu juga haknya saya bilang. Iya kan? Saya dulu dibilangin, ini mah orang 81 katanya. Buka jam 8, tutup jam 1. Bagi mereka 81 itu dagang main-main. Ya gak apa-apa saya bilang. Emang saya dagangnya mainan, gak serius. Ya qadarullah, memang saya dagangnya dagang mainan anak-anak. Ya saya bilang namanya saya pedagang mainan, saya bilang. Ya gitu ya, saya bilang. Ya jangan serius-serius amat lah, saya bilang gitu. Saya ini pedagang mainan, akhi. Antum mau pesen mainan anak-anak, pesennya sama saya. Ya, enggak apa-apa, bukan masjid. Boleh promosi kan? Benar seperti itu. Tapi saya ya dagangnya mainan. Ya. Ya. Semenjak punya pegawai saja, mungkin bukanya agak lebih pagi, tutupnya agak lebih sore. Waktu saya mengoperasikan sendiri, 81 saya. Buka jam 8, selesai nyusun jam 9, dagang 3 jam, habis zuhur tutup. Makanya dibilang 81. Buka jam 8, tutup jam 1. Bagi pedagang sejati, itu bukan dagang. Kalau pedagang sejati itu punya prinsip, buka sebelum toko lain buka, tutup sebelum lain. Ketika toko lain sudah tutup. Nemen amat saya bilang itu. Ada yang model gitu etos kerjanya. Kerjanya itu 7 kali 7 hari dalam seminggu. Itu lebaran dia tetap buka. Saya bilang orang kafir aja lebaran kita tutup loh. Ini buka, ini lebih kafir apa gimana saya bilang gitu. Ada di pasar Cimeng itu ada yang model seperti itu. Banyak. Kalau yang buka itu non muslim sih ya. Oke, tapi non muslim tuh malah menghormati loh. Lebaran pertama nggak buka, lebaran kedua nggak buka. Ini yang muslim buka. Itu kemungkinannya kalau nggak orang kafir tampangnya muslim, kalau nggak punya saudara itu. Nggak silaturahim itu. Nggak usah disebut-sebut merek. Ada pekerjanya di sini nih. Mana ini orang ini? Nggak ada ya? Seperti itu. Iya. Susah, gimana Ustadz saya harus masuk. Nah itulah kata saya tadi, enak jadi kepala kucing daripada ekor macan, seperti itu ya. Jadi saya kembalikan ikhwan, sesungguhnya memang Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan kita untuk memakan harta dengan cara yang batil. Apalagi benar-benar harta itu milik orang lain, kita ambil dengan cara yang batil, dengan keahlian kita. Misalkan mencuri, misalkan merampok, atau dengan keahlian kita mengolah kata-kata seperti para pengacara, ya kan ke pengadilan PT UN ya, seperti itu bisa mempilotkan perusahaan, bisa ini, itu masya Allah, itu rajanya kalau di Indonesia katanya si Hotman Paris Hutapea, dia pengacara bisnis itu. Bukan pengacara yang terkenal seperti kasus pembunuhan, korupsi, dan yang lain-lain seperti itu. Nah itu hati-hati yang seperti itu.
dengan keahlian yang kita miliki, tapi kalau sampai kemudian kita memakan harta orang lain dengan cara yang batil, maka itu adalah kedzaliman. Adzulmu dzulumatu yaumal qiyamah, seperti itu. Termasuk di antaranya ikhwan, kebatilan kita dalam memakan harta milik orang lain adalah ketika kita ya menunda-nunda pembayaran utang. Ya. Kata Rasulullah SAW, matlul ghani zulmun. Ya. Penundaan pembayaran oleh orang kaya atau oleh orang yang mampu membayar utang itu adalah sebuah kezaliman. Nih, makanya mungkin nanti antum harus lebih paham lagi tentang fikih membayar hutang. Satu mungkin yang tidak banyak disadari oleh mayoritas kaum muslimin, ternyata kalau kita berniat membayar hutang, Allah akan memberikan kelancaran rezeki buat kita. Benar. Tapi kalau di otak kita memang utang itu artinya begini, nantilah belum jatuh tempo, maka antum akan susah mendapatkan rezeki yang barokah. Kita itu begini prinsipnya. Jangan kita bersantai dengan hutang kita. Jangan bersantai dengan hutang kita. Saya pernah sih Pak ngutang, jujur aja saya pernah. Motor saya dulu yang tahun 2011 itu yang saya jual, saya ganti dengan roda 4 itu, Mega Pro itu lebih tepatnya dulu dipaksa ngutang. Dikasih saya nggak mau. Jujur aja saya dikasih nggak mau. Ada orang nyodorin duitnya 12 juta. Saya bilang, jangan Pak, saya bilang. Ya, akhirnya karena dia, udah nggak apa-apa terima aja Ustaz. Boleh Pak, tapi jangan diberi. Bagaimana kalau saya bilang, saya diutangin aja. Karena dia saya boncengin dengan motor saya, nanjak di tanjakan Indrapuri itu, ngap motornya. Kata dia, berarti Pak Ustadz sudah saatnya ganti motor. Ya, tapi saya bilang, Pak, kayaknya duitnya kurang. Saya pengennya motor gede, katanya. Dia hubungi kawan-kawannya, kemudian digenapkan jadi 20 juta. Saya ngomong sama mereka, ini duit nganggur bukan? Duit produktif bukan? Bukan produktif Ustadz, insya Allah nganggur, tabungan kami. Nggak jadi masalah. Ya sudah, saya bilang. Akadnya bagaimana? Ya akadnya gini aja, Pak Ustadz longgar bayar. Ya, kalau lagi sempit nggak usah. Oh, saya nggak mau akad begitu. Tentukan saja berapa per harinya atau berapa per bulannya. Ya sudahlah, per bulannya 300. Oh, saya bilang mana ada kredit motor segitu, saya bilang. Karena saya ini Pak sudah dipinjemin dengan pinjaman yang super lunak. Pinjaman tanpa bunga, pinjaman tanpa kelebihan, tanpa riba sedikit pun. Akhirnya saya bilang, buat memotivasi saya, sebulan 1 juta. Saya akan melunasinya dalam jangka 20 bulan. Saya genjot tiap bulan tuh Pak, usaha saya itu. Alhamdulillah. Dari tenggat waktu 20 bulan, hanya kurang lebih 14 bulan saya bayar itu. Lunas. Sampai kaget mereka. Kok cepat benar Pak Ustadz? Ya itu, kalau niat bayar utang, Allah juga akan melancarkan rezekinya. Kita itu enggak, kadang-kadang. Utang itu, nantilah belum jatuh tempo. Kalau bisa dilunasin. Ya. Jangan pernah antum tuh menunda-nunda pembayaran utang, apalagi kalau kita mampu. Ya, satu-satunya kondisi jenazah yang Rasul pernah tidak mau menyolatkan padahal dia seorang muslim adalah jenazah seorang muslim yang punya utang. Hati-hati. Dan sekarang kan memang banyak adab-adab orang yang punya utang itu yang tidak diperhatikan. Punya utang asik jalan-jalan. Punya utang tapi masih sempatnya beli HP baru. Ganti HP baru. Mbok ya bayar utang dulu gitu loh. Ya. Sampai saya kalau ditanya, Pak Ustadz, saya bayar utang dulu apa umroh dulu? Utang dulu lah. Masa umroh saya bilang berhutang, apalagi kalau hutangnya itu terkait dengan orang dengan masalah perutnya. Ada loh orang tuh Pak ngasih utang saudaranya, ngasih hutang sahabatnya, walaupun dia berat, tapi kata dia saya pengen dapat pahala meminjamkan lah. Kan pahala meminjamkan tuh lebih besar daripada pahala memberi. Padahal dia tahu ini bukan uang nganggur, ini uang produktif. Tapi ternyata ketika setelah dipinjam, ternyata susah benar ngembalikinya. Dan ketika kita tidak berniat bayar utang, maka kita hitungannya memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Zalim itu. Apalagi kalau ternyata kita mampu. Nih, nah, jangan gini, jangan satu punya kebiasaan ngutang.
Kita tuh prinsipnya kalau bisa beli cash ngapain? Utang. Tapi kan kita kadang-kadang gitu digoda ya. Sampai emak-emak itu urusan Tupperware aja 10 kali bayar 10 bulan. Padahal yang dikredit gelas cuman harga 60.000. Sebulan 6.000. Pikir saya mah kenapa sih nggak bayar langsung aja, nabung dulu ya, bersabar dengan kondisi dulu yang ada dulu, baru setelah terkumpul uangnya baru beli. Kan seharusnya seperti itu. Ya. Dan ini adalah kesalahan kita dalam berbicara tentang masalah hutang seperti itu. Ya. Kemudian di sini disebutkan di antara kezaliman yang paling besar adalah bersumpah secara dusta agar terbebas dari kewajiban yang harus dibayarnya terkait masalah utang. Bersumpah, demi Allah saya nggak bisa bayar. Padahal bukan nggak bisa bayar, nggak niat bayar. Apalagi mempergunakan jaringan pengajian. Ketahuan nih jurusnya nih, yang ikhwan-ikhwan gombal nih. Ya. Kalau belum dapat pinjaman dibaik-baikin, sudah dapat pinjaman, kata-katanya yang keluar paling sering afwan akhi, afwan akhi. Setiap ketemu afwan akhi, setiap ketemu afwan akhi. Ketika mau Ketika mau minjemnya, Masya Allah, kita kan sama-sama sahabat Al-Faruq ya. Sama-sama muridnya Ustadz Ardian saya. Bantu si anak lagi kesulitan ini. Kan Ustadz udah ngomong, man nafasa am mu'minin. Wah ini orang yang berutang pengen punya utang ngeluarin dalil. Man nafasa am mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wih mantapnya bukan main. Tapi giliran sudah punya utang, menghindar, bahkan nyapa pun tidak. Ada nggak? Ada. Ada di sahabat Al-Faruq. Ada. Cuman jari saya nggak menunjuk. Ada. Demi Allah, ada. Ya? Orangnya sampai curhat sama saya. Maksud saya gini Pak Ustadz, seandainya belum mampu bayar utang, ya nggak apa-apa, biasa aja, tegur aja saya. Ini mentang-mentang ditagih nggak bisa, ditagih nggak bisa. Asal ketemu saya kayak kucing ketemu anjing. Saya kesini dia kesana, saya kesini dia kesana. Antum perhatiin makanya. Siapa yang nggak mau ketemu sama ikhwannya, itu bisa jadi dia itu. Nggak apa-apa, saya mah dibilang tukang sindir juga nggak apa-apa. Biar paham. Utang itu kalau nggak niat, apalagi memang kita niat dari awalnya berhutang tuh niatnya nggak baik, ikhwan, ya, saya pengen kasih tahu ke antum, maka kita akan tidak berkah hidupnya. Ngutang tuh nggak jadi masalah, saya pun pernah punya utang, tapi yang jadi permasalahan apa niat kita berhutang, bagaimana sikap kita terhadap utang, itu yang jadi masalahnya. Udah berkali-kali nih saya mendapatkan kasus seperti itu. Ya, saya bacain dulu dah hadisnya karena tadi langsung ke contoh ya. Kata Rasulullah SAW ya, terkait tentang masalah orang yang bersumpah terkait masalah hutang itu, manik tata'a haqqa imrim muslim biyamini. Barang siapa yang mengambil, walaupun bahasanya memotong, tapi terjemahannya barang siapa yang mengambil hak seorang muslim biyamini dengan sumpahnya, faqad aujaballahu lahu nar, maka Allah telah mewajibkan bagi dia masuk ke dalam api neraka. Kila, kemudian ditanyakan kepada beliau Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa in kana syai'an yasiran, walaupun hal itu remeh, kecil, sedikit ya Rasulullah. Ya, qala, apa kata Rasulullah, wa in kana qadiban min araq. Kata Rasulullah, walaupun itu cuman ranting kecil terbuat dari arok. Arok itu kayu arak yang biasa dipakai buat siwak. Antum ada orang jual siwak, antum ngutang, ya, pakai siwak untuk ibadah. Tapi antum ini bukan nggak mampu bayar, memang nggak niat bayar. Setiap ketemu mukanya itu buang muka. Kalau dia lupa, kalau dia lupa. Yang model kayak gini banyak. Sesungguhnya saya katakan berhutang itu bukan sesuatu yang hina. Yang hina itu adalah orang yang berhutang tapi dari awal niatnya memang nggak mau bayar. Ada nggak? Banyak ikhwan. Ya, banyak.
Kemarin dapat laporan lagi, waduh kasihan Bapak Fulan, kenapa? Duitnya macet, ratusan juta dipinjam sama jemaah mana? Sama-sama itu yang ngaji di masjid Tit. Masjid yang notabene pengajiannya sunnah semua, yang notabene yang ngisi ustadznya yang sepemahaman semua. Tapi kayak gitu, nggak niat. Dipelajari track recordnya, ternyata memang seperti itu. Zalim itu, itulah yang namanya memakan harta dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang batil seperti itu. Nunda-nunda pembayaran utang juga tuh batil itu. Tapi kan Pak Ustadz, kita kan belum jatuh tempo. Jatuh tempo itu kalau kita memang belum lapang. Kalau belum jatuh tempo sudah lapang kan bayar aja. Tapi Pak Ustadz, kalau sama bank kita pengen lunasin malah kita kena penalti, ya resiko. Namanya riba kayak gitu, lancar riba, telat denda, lunasin kena penalti. Untungnya di mana? Tapi kok hebatnya banyak orang masih mau melakukannya. Kayak sekarang nih, mumpung saya ngelihat sales HP ya, pengen nyontohin tentang masalah HP. Sekarang ini kan banyak saya lihat di mall-mall itu ngeriditin HP hanya dengan modal KTP dan KK, ya kan? Kalau cuman urusan HP mah nggak usah ngeredit, ya kan? Beli HP yang nggak Android juga nggak apa-apa. Mati gara-gara ngutangin HP nanti bahaya kan? Nggak enak. Ya. Bingung kan? Yang punya HP-nya kan pas dikreditin 3 bulan kemudian meninggal. Waduh, mau nagih gimana? Padahal di bank ada perjanjian, kalau mati empas. Di bank kan gitu kan? Iya kan? Asuransi, mati lunas. Oh, saya bilang lunasnya sama asuransi. Hitungan antum sama Allah nggak lunas. Antum punya utang walaupun artinya sudah di-cover dengan asuransi yang lain. Kalau kata saya, antum tetap harus bayar sedekah itu. Dari mana ceritanya kalau mati utang lunas? Ahli warisnya tetap harus bayar. Makanya jangan hobi berhutang. Berhutanglah ketika tatkala diperlukan. Seperti itu. Nunda pembayaran hutang itu bagian daripada kezaliman. Seperti itu. Atau korupsi. Kalau korupsi ini dalilnya. Man ista'malnahu ala amalin, barang siapa yang kami pekerjakan untuk sebuah pekerjaan, fakatama mihyaton, lalu dia menyembunyikan cuman sebesar sebiji jarum, fama fauqahu, atau yang lebih rendah daripada itu atau lebih tinggi daripada itu, kana ghululan, maka itu adalah mengambil dengan cara khianat. Ghulul, ya, ya'ti bihi yaumal qiyamah, yang akan dibawanya pada hari kiamat. Ya. Kita nih misalkan bawa properti kantor aja gitu. Ya. Bawa properti kantor tidak secara benar, itu hukumnya sudah haram. Antum misalkan sholat pakai sepatu, buka sepatu, antum ngelihat sandal musola, sandal masjid, sandal wudu. Ada kan yang tren gitu kan? Ya. Begitu antum keluar masjid, antum orang terakhir, antum ngelihat jejeran sandal yang gratis itu, bagus juga ya. Antum ngambil satu, padahal harganya sandal itu cuma 15.000. Terus sandal yang antum ambil milik masjid, milik musola, itu bakal kita bawa, kalau kita ambil tanpa izin, kita akan bawa itu ke hari kiamat kelak. Dibeberkan di hadapan semua makhluk Allah. Nih yang pernah saya ambil dulu, korupsi sandal jepit. Remeh, tapi itu akan menjeramkan kita ke dalam jurang api neraka. Maka penting ya dalam kehidupan ini kita memahami kaidah-kaidah, termasuk diantaranya kaidah tentang mengambil harta, mencari nafkah, mana yang hak, mana yang batil. Itu semua harus kita perhatikan. Ya. Walaupun cuma sebesar biji jarum aja, kata Rasulullah SAW. Dan dalam hadis yang lain, ini sebenarnya banyak dipaparkan tentang masalah pengkhianatan. Ya, antum dipekerjakan di mana gitu ya, ngambil properti dan segala macam. Nah, ini tidak diperkenankan. Kecuali kalau sudah diizinkan. Nggak jadi masalah.
Kalau sudah diizinkan itu tidak jadi masalah. Ya. Jadi inilah beberapa perkara yang kita semua wajib untuk memahami. Kita semua wajib untuk mengetahui. Jangan sampai hanya gara-gara sepele kemudian kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dihisap dengan perkara yang sepele. Yang ketika kita hidup di dunia kita tidak menyadari bahwasanya itu bisa menyeret kita ke dalam jurang api neraka. Ya. Maka tadi ya, itu kita harus perhatikan. Jangan sampai kita makan harta milik orang lain dengan jenis apapun, pekerjaannya model seperti apa, ya kita harus teliti. Jangan sampai kita ngakal-ngakalin. Ya, jangan sampai kita ngakal-ngakalin. Ya, apalagi dengan jelas-jelas punya niat usuk. Mindahin tanda batas tanah, ya. Apalagi kalau tanahnya di gunung-gunung yang nggak jelas sertifikatnya tuh. Cuman pakai patok. Kata pemilik kebunnya, perasaan saya patok saya batasnya kebun kopi. Ini kok udah geser ke kebun cengkeh ya katanya. Setahun sejengkal, setahun cuman sejengkal. Sejengkal sejengkal. Tapi kalinya berapa? Nah, kalinya sampai puluhan meter seperti itu. Sejengkal. Dan ingat kata Rasulullah ya, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah milik orang lain, maka itu akan dikalungkan pada dia di lehernya fi unuqihi pada hari kiamat, yang kemudian akan membawa dia terbenam ke dalam 7 lapisan bumi. Nggak enak bener. Naudzubillah, summa naudzubillahi min dzalik. Maka untuk mengatasi problematika mengambil hak milik orang lain dengan cara yang batil, kuncinya satu sebenarnya kalau kata saya. Al-qana'atu bil qalil. Qanaah dengan yang sedikit. Biasanya seorang muslim yang qanaah rezekinya senantiasa dimakmurkan oleh Allah. Syaratnya satu, senang dulu dengan yang Allah berikan. Ikhlas dulu, syukuri dulu dengan apa yang Allah berikan sekarang. Karena kalau rumusnya kita sudah mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini, maka Allah akan memberikan nikmat tersebut tambahan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kayak kasus HP tadi. Kalau memang belum kumpul duit, jangan sampai karena untuk HP antum kredit. Ngaji nggak salah-salah sunnah, tapi nafsu nggak bisa dibendung. Pengen aja keluaran terbaru HP, pengen ganti. Padahal kita tahu HP itu 3 bulan aja udah ketinggalan zaman. Betul nggak? Sudah qanaatu biqalil saja. Kumpulin duit, jangan sampai kredit. Zalim nanti kalau ternyata nanti kita tata caranya nggak benar, kemudian kita menunda-nunda pembayaran. Ya. Coba syukuri dulu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sedikit itu. Karena nanti insya Allah yang sedikit itulah yang akan membawa keberkahan. Insya Allah seperti itu. Ya. Tapi mungkin kalau untuk materi saya cukupkan dulu sampai di sini materinya. Mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah bagi kita semua. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.